Nanti pukul 4 saya tak ngajar, diganti Ustaz Syam. Biasanya kalau Ustaz Syam ngajar apa? Ngajar apa Ustaz Syam? Hah? Ngajar apa? Apa itu? Sama kan? Sama kan? Bab 10 hadis. Kemarin bersuci asas kebersihan, suci daripada najis sudah. Yang pelajaran 17 sudah? Sudah ke belum? Saya tengok catatan. 19, 17 konsep ibadah. Oh sudah. 18 bersuci asas kebersihan. Belas sudah. Itu 19. Sudah. Ya, macam-macam air. Ya sekarang nih ya. Sekarang 18. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita hari ini lanjut pelajaran ke-18 halaman 101. Sudah dibuka? Ya. Ini ajaran. Sama? Kan masih ada lanjutan. Kemarin kan sampai batu atau benda kasar. Nah, sekarang jenis air. Ya, jenis air. Jenis air. Ada berapa jenis air? 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama air alat utama untuk bersuci, ya. Air itu alat utama untuk bersuci. Sebelum kalian menggunakan debu, menggunakan tanah, menggunakan batu atau benda-benda kasar lainnya, ya. Sebelum kalian menggunakan itu, kalian harus menemukan air terlebih dahulu. Ya. Kalau ada air, kalian pakai air. Tapi kalau tak ada, kalian pakai tanah boleh, debu boleh,
batu ataupun benda kasar yang lainnya, ya. Yang penting air terlebih dahulu dicari. Oke. Namun begitu penggunaan air berbeda mengikuti jenis-jenisnya. Jenis-jenis air adalah seperti yang berikut. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak. Pengertian. Air suci, air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Ketemu? Nah. Apa tadi? Air yang suci. Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Oke, kita pendekkan. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Nah, itu pengertiannya. Air mutlak, air suci dan mensucikan. Ya, kalau suci tapi tak mensucikan, itu ada air lain. Ya. Sifat daripada air mutlak. Yang pertama, air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Sifat air yang belum digunakan untuk mengangkat hadas. Air yang belum digunakan untuk mengangkat hadas dan bersuci. Apa itu hadas? Apa kemarin hadas? Bukan. Buang air. Hadas besar. Hadas besar, contohnya. Ayo. Air mani, haid, nifas. Itu adalah hadas besar. Hadas kecil. Berak, kencing, lepas itu kentut. Untuk mengangkat hadas, ya, untuk mandi kah ataupun untuk berwudu, ya, dan untuk bersuci. Nah, bersuci ini semacam kita membersihkan istinja itu tadi, membersihkan hadas ataupun membersihkan hadas dan najis. Ya, sifat. Lepas itu kegunaan mandi wajib, berwudu dan
Aku yang negatif. Membantu Satu. yang terkena najis. Tuh. Itu adalah kegunaan daripada air mutlak. Ya, air ini biasanya ya kalau di dalam bak mandi sifatnya kurang satu. Air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Ya. Tidak berubah. Air yang tidak berubah. Rasa, bau, warna, sebab benda asing. Asing yang nah, ini saya tambahkan lagi air apa? Air yang lebih dari dua kula. Apa dua kula? Ya apa? Timbok. 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 Cebok. Iya. Kenapa? Ukuran dua kula ini berapa? Kula, ayo berapa ayo? Oh, kula. Besar. Bak mandi. Bak mandi. Kula. Kolam. KOLAH. Kula. Iya, kula. Kola. Apa kola? Kalau itu yang di dalam dipasang kamu. Yang air bercampur banyak. Tuh ukuran berapa? Itu lebih daripada dua kula. Ayo. Apa ayo? Dua kula itu seberapa? Berapa? Dua kula tuh 60 kali 60
kali 60. Apa nih? 60 ini apa? Tinggi. Ini Lebar. lebar. Ini dalam luas. P kali L kali T. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya enam puluh. Ya. Atau setara dengan 200 216, atau ada yang menyebutkan 270, ya. Yang saya pelajari Kak Indo macam ini, 60 kali 60 kali 60. Ya. Atau 60 kubik. Matematik. 63. Kuasa 3. Hah? Kuasa 3. Kuasa 3. Oke. Paham? sama Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal. Pengertian? Air yang suci tapi tidak boleh digunakan air suci tapi tidak boleh digunakan untuk merasuki agak lain di sepinggang. Sifat air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Itu bersuci. air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Sifat Suci. yang sudah, ya, yang sudah gunakan untuk bersuci. Air mutlak yang sudah digunakan. Kalau air mutlak, air yang belum digunakan. Oke, perbedaannya ada di situ. Air yang belum digunakan, kalau mustakmal, air yang sudah digunakan. Kegunaan boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Tengok bukunya. Oke, kegunaan. Air boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan hadas boleh diminum diminum dan digunakan untuk
Perkara yang tidak. Untuk Perkara yang tidak. perkara yang Tidak tidak berkaitan. berkaitan Dengan mengangkat hadas nah, kemana? Nah, hadas atau atau bersuci. bersuci. Paham dari sini? Paham. Ya. Boleh diminum, tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, intinya itu. Saya tak bawa spidol merah atau hitam, biru semua. Ada spidol hitam. Pendek tak boleh. Ya. Perbedaannya nih, belum digunakan, air suci mensucikan. Yang kedua, Hadas sudah digunakan mengangkat hadas. Tidak boleh digunakan. suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Biar gampang kalian. Ya, air mustakmal, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi tidak mensucikan. Oke. Sifat Sudah digunakan. air yang sudah digunakan. Air mutlak yang sudah digunakan. Ya. Ini dibolehkan mandi wajib, berwudu, dan membasuh hal yang terkena najis. Kalau ini boleh diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas atau bersuci. Wow, Faber-Castell. Siap. Oke. Perlu dicatat? Intinya saja yang dicatat, ya. Biar kalian paham dan mudah untuk dimengerti. Air mutlak, air suci dan mensucikan. Sifat air yang belum digunakan untuk mengangkat hadas. Tak kelihatan? Enggak. Pakai semator.
Allahumma sholli ala Muhammad. Belum. Tulis intinya saja. Air suci yang mensucikan, air yang belum digunakan untuk mengangkat hadas dan bersuci. Mustakmal, air mustakmal, titik, air suci tapi tidak mensucikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Macam ni dia. Bukan, macam ni. Mutlak. Satu, ni, satu, dua, satu air mutlak. Ini pengertian air suci. Air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang belum digunakan. Oh, panjang ni lah. Oh, faham. Belum digunakan untuk bersuci. Atau hadas. Yang ketiga, untuk mandi wajib, berwudu, macam tu. Ya Sayyidi
Kau kalau nulis Latin, ini Latin. Ya, tulis yang biasa aja. Nah, macam ni. Biar senang ya. Ini apa? Susu. Susu. Kenapa? Kenapa? Tak, tadi saya tarik tu. Tadi apa? Macam tarik kulit-kulit. Sudah. Nah, ni sikat. Kenapa tak pakai ni? Aduh, tak makan. Dia tak makan. Tak makan. Makan tu baik. Dia takut waktu tu jumpa. Takut salah. Takut salah. Kita harus belajar dari kesalahan Jesse ya. Wih, dahsyat. Itu tak pakai jelpeng lah. Sudah? Kalian menulis sudah 10 menit. Perkara. Perkara Yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas dan bersuci. Sudah tulis mula. Digunakan untuk ini dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas dan bersuci. Irfan sudah? Ya, ada U, lepas tu ada bawah ni apa dia? U, lepas tu ada macam Untuk oh, untuk pandai. adalah atau ialah. Oh, nur al-ain.
Goyang itu yang goyang. Tidak. Oh, tidak. Tulis salin. Tulis salin. Ya, itu tugas kalian. Irfan, saya pinjam nih ya. Tugas sebutkan Ayo telah. Hah? Kenapa? Suci. Dia suci tak mensucikan. Yang apa itu? Amin. Air wudu yang Ustaz mana tahu. Kalau yang tak ada je mak ayah. Ini paham kan? Air yang suci dan mensucikan. Contohnya apa? Paham? Kemarin sudah disebutkan 7 macam air. Nah, itu termasuk air mutlak. Air mustakmal. Pertama, kita baca air suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci tapi tidak mensucikan dan boleh digunakan untuk minum. Berarti air suci. Air tu. Air susu. Air Milo. Air yang sudah berubah antara apa yang berubah? rasa warna. rasa dan warna. Air mutlak itu air yang sudah berubah. 1, 2, 3. Ini berubah. Itu sudah air mustakmal. Yang kedua, sifat ya, sifat. Hah? Hah? Tandas. Tandas. Ah. Ya. Tahu kalian muncrat?
Muncrat. Tahu muncrat? Macam ini. Kalian berwudu dengan ini misal apa nih? Tempat mandi, bak mandi. Ya. Kalian berwudu dengan gayung. Tak ada gayung kah? Misal. Ada gayung kan? Nah, misal nih gayung. Ya. Ini ada gagang. Ya kan? Gayung kan ada gagang. Kalian ambil air, Darwis, lihat tengok sini dulu. Tengok sini dulu. Oke. Gayung, ya di gayung ada air tak ini? Nah, air nih kalian sentuh, tangan kalian kan sudah basah kena air, kan di gayung kan basah. Tangan kalian basah, lepas itu kalian celupkan ke gayung tersebut. Nah, ini mustakmal namanya. Air mustakmal. Air yang ada di gayung ini mustakmal. Yang ini tak. Paham dari sini? Nah, nih. Kenapa kok mustakmal? Air yang sudah digunakan mana tadi? Aku tak ada. Nih. Sebab benda asing yang masuk, benda asing itu tangan kita yang masuk. Tangan kita ada air dari sini kecampur ke sini. Nah, itu mustakmal, ya. Air yang ada di gayung kalian celupkan tangan kalian, ini mustakmal. Yang kedua, kalian pernah berwudu dengan gayung tak? Pernah? Nah, wudu, misal saya pakai bahasa saya sendiri ya. Kan niat nawaitu raf'al atau wudu'a? Wudu'a li raf'il. Ya. Hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Betul? Kalian niat. Tapi saya pakai niat saya sendiri. Niat insun. Niat awal kali itu kalian menumpahkan air. Nah, menumpah awal air kalian langsung niat insun wudu ngilangaken hadas alit karena Allah. Nah, jika air tersebut terciprat, ya, misal terciprat nih air dari tangan ke sini. Nah, satu kali, lepas itu kalian pegang bawahnya atau pegang gagangnya boleh, pegang bawahnya boleh. Nah, kan sampai sini, sampai siku, ya kan? Sampai sini kan kalian wudu. Nah, kalian tak sengaja menyipratkan air itu semacam ini air, ini kan sudah basah. Kalian seret gini kan nyiprat. Itu apa namanya? Terpercik. Air yang terpecik dari yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Sudah digunakan kan? Nah, ini kan basah, berarti kan sudah digunakan. Nah, tapi yang ini belum. Yang ini kan sudah digunakan. Nah, air yang ada pada tangan kita terpercik ke dalam gayung. Nah, itu namanya air mustakmal. Air yang terpecik yang sudah digunakan ke dalam gayung. Itu namanya air mustakmal. Faham? Nah, kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Gimana? Faham tak? Tuh. Jadi kalian sudah dibasuh, ya. Ini air, ya. Sudah dibasuh, kan basah tangan nih, basah. Nah, lepas itu kalian kalian gosok kan, kalian ratakan kan sebanyak 3 kali. Nah, pas kalian ratakan itu tadi,
tak sengaja air yang ada di tangan kalian itu apa tadi? Terpercik ke gayung. Tuh, kalian terlalu bersemangat ataupun terlalu terlalu tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa? Kalut itu apa? Tergesa-gesa. Itu. Percepat. Terlalu cepat. Air yang ada di pada tangan kalian terpercik ke gayung tersebut. Itu air mustakmal. Tapi saya lihat di masjid kalau orang habis sembahyang guna kolam tu, dia orang basuh tangan celup dalam kolam. Tapi air di tangan tu jatuh masuk dalam kolam. Jatuh dalam kolam. Adalah air tu. Terjatuh dalam kolam. Air kolam tak mungkin kurang dari 2 kula. Apalagi di masjid ya. Pasti lebih besar. Semacam yang ada pada itu belakang, itu lebih daripada 2 kula, lebih, ya. Air yang lebih dari 2 kula. Ini perlu diperhatikan, ya. Kalau lebih tak apa, ya. Kalau air itu lebih daripada 2 kula, otomatis airnya kan banyak, besar airnya. Kalian masukkan 1 saset kopi, ya, semacam itu 1 saset. Berubah tak warnanya? Tak. Kalian misal kasih pewarna ataupun kasih pasir. Kalau air 1 gelas itu kasih pasir, berubah tak? 1 gelas dikasih pasir, berubah. Tapi kalau air yang besar semacam bak mandi kalian kasih pasir 1 genggam, berubah tak? Itu. Kenapa? Kan tidak berubah tak? Kalau tidak berubah berarti air mutlak. Kalau dia berubah berarti air mustakmal. Begitu. Jadi boleh, ya. Sebab lebih dari 2 kula. Ya, 2 kula tuh nih 216 atau 270 liter. Air 1 galon itu 20 liter. 20 liter. 70 dibagi 20 berapa? 270 dibagi 20. Berapa? Berapa? Tengok. 135. 135. Poin 5. Macam ni. Berarti apa? 13 galon setengah. 13 galon air minum. 13 air galon per setengah. 1/2. 13 galon setengah. Itu air 2 kula. 13 galon dikumpulkan jadi 1. Itu sampai 270 liter. Sudah? Itu soalnya kalian tulis. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak lebih. Irfan, makasih ya. Belikan. Sebutkan. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini wa dunya wal akhirah.
على بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا المجلس الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.